Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakidi Marinda, NIM 200631100063 dari Prodi Pendidikan Informatika kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proyek sebagai tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Sebelum masuk ke proyek, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Penyajian algoritma ada 3. Yang pertama dengan flowchart, yang kedua dengan pseudokode, yang ketiga ada deskripsi. Nah, setelah kita mengetahui secara singkat apa itu algoritma, sekarang mari kita masuk ke program yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat program untuk menginput nilai mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari program yang saya buat ini. Tapi terlebih dahulu di sini kelas yang saya buat ini namanya adalah kelas project akhir. Nah, setelah itu saya membuat public static void ini berfungsi untuk memulainya sebuah kode pemrograman. Dan fungsi yang ada di bawahnya ini adalah fungsi yang akan kita jalankan nanti. Nah, yang kedua ada sistem outprintln. Sistem outprintln ini berfungsi untuk menampilkan kode ke layar. Setelah kita run ya, sistem outprintln ini penulisannya ada 2 juga. Ada sistem outprintln di bagian ini dan sistem outprint di bagian ini. Yang pertama, fungsi dari sistem outprintln ini berfungsi untuk menampilkan kode yang kita buat itu secara bait, menjadi bait di bawahnya seperti itu. Sedangkan fungsi dari sistem sistem outprint ini berfungsi untuk menampilkan kode yang kita buat ini nanti ada di sebelahnya. Maksudnya itu, contohnya itu nama operator. Nah, nama operatornya siapa itu nanti kodenya ada di sebelahnya ini, bukan di bawahnya baris nama operator. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini saya menggunakan scanner. Scanner di sini saya gunakan untuk menginput data. Data yang saya input itu bertipe string dan bertipe integer. Maksudnya itu bagaimana? Yang bertipe string seperti ini. Yang di nama operator ini bertipe string. Kenapa bertipe string? String ini dideklarasikan di sini string nama ini nanti saya bertipe string karena program saya nanti yang tipe data yang akan saya masukkan itu berupa huruf. Sedangkan untuk tipe data yang integer seperti UTS ini namanya. Nah, UTS ini kan ini namanya. Sebentar. Nah, yang ini. Kenapa kok ini UTS kok integer? Karena nilai UTS nanti tipe data yang akan saya masukkan yaitu berupa angka, jadi harus menggunakan integer. Nah, selanjutnya di sini saya mengaplikasikan program dengan menggunakan array. Array yang saya gunakan di sini yaitu array 2 dimensi. Mengapa kok menggunakan array 2 dimensi? Karena ini ada 2 kurung siku yang bersebelahan. Masing-masing ini nanti akan membentuk baris dan kolom. Nah, implementasi dari array di sini nanti akan tampak di outputnya. Contohnya saja di sini. Di bagian ini. Nah, di bagian ini nanti. Mengapa kok ada kosong-kosong ini? Nanti maksudnya baris ke 0, kolom ke 0, nanti akan ditampilkan nilai pada sini. Nilai di sini. Nah, ini juga sama akan ditampilkan di sini. Untuk selanjutnya yaitu percabangan. Percabangan di sini saya menggunakan if else if.
Mengapa if else if? Karena statement yang saya masukkan nanti itu ada beberapa, sehingga yang paling cocok adalah percabangan ini. Yang pertama, mengapa kok if else if ini maksudnya bagaimana? Itu maksudnya jika rata-rata IJ tadi adalah array ke I, array ke J, itu nilainya kurang dari sama dengan 90, maka grade-nya nanti adalah A dan statusnya lulus. Tetapi jika rata-rata kurang dari 80 dan rata-rata lebih dari 80 dan rata-rata kurang dari 89, maka grade-nya B, statusnya lulus. Tetapi jika, nah ini nanti di cara pemrogramannya itu statement-nya itu mengeksekusi yang pertama. Jika pertama ini nanti bernilai false, maka nanti masuk ke statement berikutnya. Dan bila statement berikutnya bernilai false juga, masuk ke statement berikutnya. Nah, itulah mengapa saya menggunakan fungsi else if. Yang selanjutnya, di sini saya juga menggunakan do while. Mengapa kok saya menggunakan do while? Karena pada do while, pengecekan kondisi perulangan dilakukan setelah eksekusi statement yang diulang, sehingga eksekusi dalam blok minimal 2 kali. Baiklah, kita langsung saja ke outputnya. Mari kita run. Kita masukkan nama operator. Nah, fungsi dari scanner tadi seperti ini. Masukkan nama operator ini, kita masukkan sendiri. Ini kita masukkan nama kita. Masukkan name. Jumlah datanya. Ini nama yang akan kita masukkan, misalnya titik. Nilai UTS-nya 9. Nilai UAS-nya 80. Nilai project-nya 89. Nah, karena data yang kita masukkan 2, maka kita harus masukkan 2. Nilai UTS tadi sama seperti di atas, bernilai tipe datanya integer, yang dimasukkan juga harus angka. Nah, ini dari implementasi dari array. Array-nya ini terdiri dari baris dan kolom, seperti ini. Perulangannya yang dual tadi, implementasinya di sini. Jika kita statement do itu apabila ingin mengulang program yang ada di bawahnya tadi, maka kita harus mengetikkan Y. Jika tidak, kita mengetikkan N. Seperti itu. Contohnya gini, kita ketikkan Y agar kita bisa mengulang statement yang dual tadi. Mulai dari statement yang memasukkan nama tadi. Nah, ini statement-nya akan mengulang dari program yang pertama tadi, diulang lagi menggunakan perulangan do while. Nah, tadi di sini kan saya mengetikkan nama Nina. Nina di sini kan saya ketikkan huruf kecil. Mengapa di sini menjadi huruf kapital? Fungsinya ada pada ini, to uppercase. To uppercase ini merupakan implementasi dari string. String dari to uppercase ini berfungsi untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, seperti itu. Kita selesaikan ini tadi. Jika ini, apakah Anda ingin mengulang? Jika kita